Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lubitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menjawab pesan penting dari Rois Suriah PWNU Lampung terkait dengan nasab Pahlawi untuk dijelaskan sedetil-detilnya terkait dengan silsilah baik dari kitab nasab, manuskrip maupun pengetahuan teknologi mengenai tes DNA. Dijawab dengan panjang kali lebar, ketemu luas oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, runtut dari awal. Kenapa beliau mengkaji kitab nasab? Karena dipandang oknum-oknum yang kurang ajar apakah tersambung sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dipandang penting untuk bagaimana maraknya pembelokan-pembelokan sejarah, doktrin-doktrin fanatik mahabah buta yang sudah keterlaluan, sehingga mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi sudah berani terang-terangan menghina, membuli, menyudutkan kiai-kiai Nusantara, bahkan sudah main fisik dengan kiai-kiai kampung. Nah, inilah bentuk dari perjuangan seorang kiai muda Imaduddin Usman Al-Bantani untuk meluruskan sejarah, menjaga kesucian dzurriyyah atau nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kiranya beliau tampil berani mendobrak dinding kokoh doktrin kemuliaan nasab yang mengaku dzurriyyah Rasul di bumi Nusantara ini. Itulah sebagai jawaban penting pesan dari Rois Suriah PWNU Lampung lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kali hakamat Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai amanah dari guru kita yang mulia Rois Suriah PWNU Lampung, Ayahanda Kiai Haji Shadiqul Wa'dil Amin, bahwa beliau ingin tambah lebih memahami tentang fenomena yang terjadi saat ini, yang diakibatkan oleh sebuah pengakuan terhadap nasab yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari ucapan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid, ketika Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menafsiri ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketika menafsiri ayat min dzakarin wa unsa, ayat ini lafad min dzakarin wa unsa, Syekh Nawawi mengatakan min adama wa hawwa'a wa min abin wa ummin fal kullu fi dzalika sawa'un fala wajha littafakhuri fil ansab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian semua wahai manusia. Diawali ayat ini dengan ya ayyuhan nas. Ayyuha itu adalah nida al-habib, untuk yang dicintai itu dengan ya ayyuha.
Ya ayyuhan nas, duhai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan, kata Allah, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Syekh Nawawi melihat dari min dzakarin wa unsa, ay min Adam wa Hawa wa min abin wa ummin, fal kullu fi dzalika sawa'un fala wajha litafakhuri fil ansab. Kata Syekh Nawawi Tanara bahwa hai manusia, hai orang Lampung, hai orang Jawa, hai orang Sumatera, hai orang Kalimantan, hai orang Sulawesi, kalian semuanya min Adam wa Hawa, diciptakan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Min abin wa ummin, semuanya lahir dari seorang ayah dan ibu. Tidak ada yang lahir hanya dari seorang ayah, tidak ada yang lahir hanya dari seorang ibu, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Fal kullu fi dzalika sawa, maka kalian semuanya adalah sama. Manusia yang ada di Eropa yang kulitnya bule, manusia yang ada di Amerika yang kulitnya merah, manusia yang ada di Afrika yang kehitam-hitaman, yang di Lampung yang kecoklat-coklatan, fi dzalika sawa, semua manusia itu sama, min Adama wa Hawa, semuanya adalah keturunan Adam, semua adalah keturunan Ibu Hawa. Fala wajha littafakhuri fil ansab, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk merasa dirinya lebih tinggi di antara lainnya dari segi nasabnya. Ini prinsip Islam. Kemudian ketika Syekh Nawawi menafsiri lafaz, menafsiri kalimat lita'arafu, ay la litatafakharu fil abai wal qabail, agar kalian saling kenal mengenal. Orang Lampung kenal dengan orang Banten, orang Banten kenal dengan orang Lampung. Itulah gunanya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Kata Syekh Nawawi di tafsiri, la litatafakharu, bukan untuk saling edek-edekan. Kita sing lebih mulia dari para sirah, kita sing lebih hebat daripada sirah, kita mah turunan raja, sirah mah turunan luncur catur kumayang. Kita mah turunan nabi, sirah mah turunan kumbili. Dudu genaiku, Allah ciptakaken manusia, ana sing sukune Batak, ana sing sukune Sunda, ana sing sukune Jawa, ana sing sukune Ambon, ana sing sukune Dayak.
bukan untuk mengatakan orang Dayak lebih baik daripada orang Jawa lebih baik daripada orang Dayak, bukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal, la litatafakharu, bukan untuk saling berbangga-bangga diri. Dilanjutkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, wala litadda'ut tafawuta fil ansab, dan bukan untuk kalian mengaku-ngaku tafawut, ada kasta-kasta di dalam nasab-nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asalnya, siapa dia, status sosialnya apa, apakah dia seorang banser atau seorang laskar PWI. Tidak. Yang dilihat adalah apa di dalam Islam? Taqwahum, takwanya kita kepada Allah subhanahu. Siapa orang paling sujudnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling zikirnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa, dan dialah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip egalitarianisme Islam yang menjadikan kemuliaan dari takwa. Siapapun bisa untuk menggapainya. Tapi kemuliaan dari nasab tidak bisa digapai oleh siapapun. Kalau orang diciptakan anaknya Bapak Presiden Jokowi, kemudian dia jadi anak presiden, betul apa tidak? Dia keluar dari alam rahim, jelok, bapaknya seorang kapolsek, dia jadi anak kapolsek. Tidak bisa untuk mesen, tidak ada amal dia untuk menjadikan dirinya anak Pak Kapolsek, tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada takasub di sana, tidak ada kerja keras kita, sesuatu itu tidak patut dibanggakan. Setuju? Setuju? Yang hidungnya mancung jangan ngeledek sama yang hidungnya pesek. Karena kamu hidungnya mancung, tidak pernah kamu mesen. Bukan karena amalmu kamu mancung, tapi kamu hidungnya mancung adalah karena anugerah fadl daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang karena fadl dari Allah tidak layak dibanggakan. Ini prinsip Islam. Sebelum John Locke, bapak egalitarianisme dunia, mengatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan sama. All men are created equal, bahwa seluruh manusia dilahirkan sama di atas dunia ini. Syekh Nawawi At-Tanara yang mengambil ajaran Islam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara juga tentang egaliter kemanusiaan, yang manusia itu mulia bukan karena keturunannya, tapi mulia itu karena takwanya. Dari sinilah kita mulai adanya pengakuan-pengakuan sebagian orang yang mengambil nasab paling mulia di dalam Islam. Bu, manusia paling mulia dalam Islam siapa? Bu,
jam berlangap pelongo ngedelengi kita baik jawab. Ngerti orang ngomong Jawa Banten? Jawa Banten karo Jawa Banyuwangi ku mirip-mirip. Ora di aku nang wong Solo. Kalau orang Solo ngomong saya nggak pati paham karena halus. Kalau orang Banyuwangi ngomong, orang Jawa Timuran ngomong, saya agak paham karena ngomongnya agak mirip dengan orang Jawa Banten. Coba ada orang mengaku keturunan manusia paling mulia di dalam Islam. Yang paling mulia di dalam Islam adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa, tetapi di dalam ilmu pengetahuan Islam sebagian tafsir mengatakan kita tetap harus menghormati lebih kepada man yata'allaqu bi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki keterikatan dengan baginda Nabi. Walaupun Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, betul, tetapi memang kita harus ada di hati lebih mencintai atau mencintai lebih sedikit kepada orang-orang yang ada nisbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir sebagian ajaran Islam, terutama ajaran Islam berbasis tasawuf Nahdlatul Ulama. Maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi, kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati. Betul? Betul apa tidak? Kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita, pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya. Betul nggak? Lama-lama keenaken itu orang. Jangan nunggu dikasih aja, kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000 20.000, gaya-gayaan dia, jadeb-jadeban. Allah ada salam kiai dari Mbah Syafaat Banyuwangi, luar biasa. Apa sabar ini, suruh beli minyak ini. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Karena dia mengambil nama orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, akhirnya kita kena. Banyak sekali kejadian-kejadian, laporan-laporan, cerita-cerita dari obrolan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang orang itu percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kemudian lama kelamaan akhlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi curiga iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi, aja dudu turunan Nabi model mekene, ngakal-ngakali wong melulu. Akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet. Ngakunya dia bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulillah sallam, lau kanat Fatimatu bintu Rasulillah sallam sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis. Karena beliau-beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqib. Ada. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada, sahih. Ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid, ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Siri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti sudah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf bin Syihab bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu, Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu, ini kitabnya apa, Ibnu Samurah yang abad kelima, ini kitabnya Janadi Al-Janadi di abad ke awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, yai. Hada yadullu bi anna hadhil asma ghairu maujudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab namanya Al-Burqatul
Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawilah bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat, makanya syuhrah wal istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat, hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang, itu puluhan, jadi puluhan. Makanya kaget sekarang diomong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya diomong dajjal, iblis. Ya premen maning wong mekonon je, wong tutu cucu Nabi jeung aku cucu Nabi barang diwara je ora percaya premen. Iki kitab beki, kita dalile anakku, kitab pertamaku, kitab beku Tahdibul Ansab, anaknya Ahmad laka sing arane Ubed. Ki kitab keroroko masih abad kelima arane Al-Majdi, laka anaknya Ahmad disebut Ubedku. Ku kitab beku halamannya anak, cetakannya anak, manuskripnya masih anak. Kitab ketelu Muntaqilatut Talibiyah masih ning abad 5, laka arane Ahmad bin Isa iku Ubedku. Terus ning abad ke-6 laka aran Ubedku, anak-anaknya ditulis KB Muhammad Ali Husain telu doang anaknya ku. Barang abad 9, 10, 11 ditulis anaknya papa ditambah siji Ubed. Lah, dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku. Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad keempat itu nggak ada orangnya. Katanya mujtahid mutlak tuh Ubednya. Ubed itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i mah akeh kitab-kitabe. Laka kitabnya minimal senajan kemudian madhabe iku laka sing ngembil kayak Sufyan As-Sauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri, kan ada, walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubed bin Ahmad bin Isa melaka. Kenapa laka? Ya laka wonge ki laka uli gawe-gawe doang. Dua anak ngakune Alwi maning mujtahid mutlak maning wis oras sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak. Wali sing paling tinggi Qutbul Aqtab iku kabeh dicukut nang dheweke kabeh. Coba lamun orang mujtahid mutlak engko nek keturunan leluhur ku disebut Qutbul Aqtab, wali kutubnya seluruh para wali-wali kutub. Luar biasa. Iddia kullas syaraf kullal karam, setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka. Deleng ning kitab-kitab siapa itu mujaddid Islam dari masa ke masa. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin yang dimasukin keluarga dia semua. Uang mora kebagian, uang Kresek, uang Banten, uang Lampung, uang Rumbia ora kebagian. Pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja. Pengakuan-pengakuan yang non konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang. Pengakuan non konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku.
Yai NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini, bahwa pendiri NU awal mulanya didirikan NU Mbah Khalil mimpi, kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hasyim Asy'ari bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah, bahwa Mbah Yai Hasyim Asy'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hasyim bin Yahya. Wis gawe buku, bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Albi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus kan. Bang setahun maning balik iku wis dadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi, karena Sultan Hasanuddin 1590-an, itu 1400 misalnya ditulis itu. Nah, ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah, karena itu nyata dan yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang, katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811, wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di Jejeran Jogja, Pleret. Sekarang pindah ke Semarang. Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda? Enggak mau, pokoknya tamblek be terus bae dek. Menaik be suwe-suwe mau wong ora kelingan. Berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi, termasuk masalah nasabiki. Wis nyata secara sejarah gagal, ilmu nasab gagal, tes DNA gagal, tapi dia masih punya muhibbin. Tetep muhibbine cuma percaya ning deke bae, ning kita medajal ngapun. Ya cuma dalam dakwah itu kita harus sesuai ajaran kiai-kiai kita. Isbir ala ma yaqulun, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Tidak arogan. Coba lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ingat, coba di pesantren-pesantren marah gak cuma ning santri, paling gak bareng ngeriung karawang desa memeneng be. Karena dia marah kepada santri, ngajinya salah supaya pinter doang. Ke orang kampung mah dia nggak pernah arogan. Ning pondok pesantren ning ngarepe ana wong nanggap pelem meneng bae.
Saya punya guru di pondok, di sampingnya ada orang hajat nanggap pelem tuh zaman dulu layar tancap. Itu beliau ngaji biasa di tingkat, jadi dari tingkat itu kelihatan ke bawah tuh layar tancap tuh. Ngomong aja enggak, sama sekali enggak ngomong. Misalnya santri jangan nonton ya, haram ya, enggak. Seperti biasa, tidak ada apa-apa. Dan orang kampungnya itu menghormati juga. Sebelum kiainya itu berhenti ngaji, belum dimulai yang namanya layar tancap itu. Itulah akhlak para kiai-kiai kita. Akhirnya orang-orang itu pun walaupun dia itu nanggap film, kalau mungkin kalau orang yang masih ilmunya itu belum ilmu batin, dia menganggap orang itu menghina kiai, padahal bisa jadi ada alasan lain dia sehingga harus begitu. Bisa jadi nadar, misal kaul, atau permintaan calon besan dan lain sebagainya, atau permintaan panitia. Kalau tidak ada layar tancap, kami pemuda tidak mau bantuin hajat. Bisa jadi begitu kan? Makanya nanti orang-orang yang seperti Yai Shadiqul Wa'dil Amin katan, yandurunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat masyarakat itu kiai-kiai kita bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Semuanya dipandang dengan mata kasih sayang. Saya punya guru Abu Yadimyati, kalau sama saya sama santri itu yang lain datang, misalnya santri tampangnya santri, sama Abuya orang di Esaki, kalau yang datang kelihatan santri di mana ya paling begitu bisa salaman guys. Tapi kalau yang datang orang kampung, saya punya teman tukang riba, bukan riba, orang-orang yang hidup di Indonesia ila yaumil qiyamah, insya, maka ini Indonesia harus dijaga bu, aja sampai Indonesia acak-acakan. Makanya ulama lamun lagi ana lagu Indonesia Raya iku ngerembeng bae, mata iki kerasa ingin menangis. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu bangunlah jiwanya, itu mental. Mental kita, kalau mentalnya mental budak, walaupun badannya kuat, latihan tempur, tapi mentalnya masih mental budak, kita gampang dijajah oleh orang-orang asing. Betul apa tidak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Revolusi mental, dari mental budak, mental terjajah, mental inferior, menjadi mental para tuan, menjadi mental orang merdeka, menjadi mental superior. Leluhur-leluhur kita orang-orang hebat. Kenapa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau hanya menjadi budak? Luhur kita para raja, luhur kita orang merdeka. Tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain, dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia? Masih ada orang-orang yang menjual agama untuk memecah belah Indonesia, ada. Dibohong-bohongi negara Islam. Demi Allah, kita akan mendirikan negara Indonesia ini berdasarkan syariat agama Allah. Aduh, emangnya Pancasila ku bertentangan karo syariat apa sih? Mana sih undang-undang dasar negara Republik Indonesia? Coba mukaddimahnya
mana yang bertentangan dengan undang-undang Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan hadis, pikih dia bertentangan, inti sing bertentangan, tunjukkan laka ibu-ibu aya gelem dibohongi. Bahkan di pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmatnya Allah. Itu yang ada di mukaddimah. Pancasila mana yang bertentangan dengan Al-Quran, tunjukkan. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab, inna akramakum indallahi atqakum walaqad karramna bani Adam. Persatuan Indonesia, wala tatafarraqu, ning Quran. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat-ayat tentang keadilan ratusan di dalam Al-Quran. Idiluhu wa aqrabu littaqwa dan lain sebagainya. Tidak ada orang-orang tua kita yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau memasukkan kita anak cucunya ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa orang tua kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasim dan lain sebagainya, itu adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, di sana ada orang Yahudi, di Najran ada orang Nasrani. Nabi Muhammad yang di dalam Madinah mayoritas Islam itu membuat namanya Wasiqatul Madinah. Apa namanya? Wasiqatul, piagam Madinah. Piagam Madinah itu untuk apa? Piagam Madinah itu adalah untuk mengakomodir seluruh orang yang ada di Madinah dan di sekitar Madinah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Madinah. Antara dia dan Yahudi juga yang ada di sekitar Madinah, di Najran dan sebagainya, itu dibikin sebuah wasiqah, misaqan ghalidha. Dan NKRI ini adalah misaqan ghalidha, sebuah kesepakatan kita bangsa Indonesia yang mayoritas 90% adalah umat Islam, tetapi kita menginsafi ada saudara kita yang berasal dari agama lain. Di sana ada Kristen, di sana ada Buddha, di sana ada Hindu, di sana ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan main-main di Indonesia ini yang menganut kepercayaan bukan beragama, itu jumlahnya puluhan juta. Dalam data BPS itu 12 juta. Data terbaru sekarang ini 25 juta orang mengaku bukan agama Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Hindu dan Buddha, tetapi dia adalah penganut, penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya nih anane Allahku, tapi orang gelem ning gereja, orang gelem salat, orang gelem ning pura, pokoknya dia adalah penghayat, pengiman adanya Allah. Dia adalah bangsa Indonesia. Di hadapan piagam Madinah, seluruh penduduk Madinah sama. Di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua bangsa Indonesia, apapun sukunya,
apapun agamanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Makanya Nahdlatul Ulama sudah membuat konsep orang-orang non muslim di Indonesia. Dalam konsep Nahdlatul Ulama, muwatinuna lazimmiyuna, mereka adalah dianggap sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang kafir zimmi. Ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama sudah panjang cara berpikirnya menatap masa depan. Kalau kita mau ber-Indonesia selama-lamanya tanpa keinsapan bahwa ada saudara-saudara kita yang lain kepercayaan, maka sampai kapanpun kita akan terjadi clash antar bangsa Indonesia. Tapi apabila kita bangsa Indonesia yang mayoritas menginsafi bahwa ada hak-hak minoritas yang harus dipenuhi, bahwa ada saudara kita yang lain agama, lain kepercayaan, kita harus meyakini agama kita seyakin-yakinnya, tetapi kita juga harus menghormati keyakinan orang lain dalam agama mereka. Ini namanya toleransi. Bukan berarti kita meyakini agama mereka benar, tidak, tetapi kita menghormati keyakinan orang lain. Inilah ajaran orang-orang tua kita di Nahdlatul Ulama. Muwatinuna lazimiyun, orang Kristen bagi NU itu bukan kafir dhimmi, tetapi mereka dianggap oleh NU sebagai muwatinun, warga negara. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim, mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dan sama semuanya umat Islam pun di Indonesia ini walaupun mayoritas punya hak dan punya kewajiban. Kita orang Jawa mayoritas, tapi kita haruslah menginsafi bahwa di Indonesia ini ada ratusan suku bangsa. Jangan karena kita orang Jawa ini adalah mayoritas kemudian kita menafikan tenggang rasa yang harus kita jaga untuk saudara-saudara kita yang lain suku. Suku bangsa di Indonesia ini banyak, pulau tersebar di Indonesia 17.000 pulau. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya, kata Bang Haji Roma Irama. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sadiqul Wa'dil Amin. Penasaran, coba Kiai katanya terangin sebelum podcast, kita ngobrol dulu, coba terangin dulu nih, sebenarnya Kiai ini yakin nggak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah, karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih, bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi, yakin. Yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Wis lah yakin, iku arane ilmul yakin. Durung pernah ketundak karo kita nih mah, bikin YouTube doang, kurang barokah ya ngedeleng YouTube doang mah. Lamunis ngundang mengkenen ke arane ainul yakin, sudah melihat langsung datnya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya, Masya Allah.